Oke teman-teman, kita lanjut kembali di bahas soal asli TKA Matematika Peminatan tahun 2025. Kali ini kita membahas paket yang kedua ya, dari soal nomor 10 sampai dengan 12. Oke, di soal nomor 10 ini ada soal tentang literasi ya. Submaterinya adalah fungsi eksponen, karena kalau kita perhatikan grafik seperti ini adalah grafik fungsi eksponen ya guys. Jadi ini ada peneliti yang meneliti pertumbuhan enceng gondok ya di sekitar wilayah X. Dilakukan selama 3 tahun, hasil pengamatannya seperti ini. Nah, jadi untuk fungsi eksponen ya, katakanlah kita pakai N ya, AN itu nanti A0 kali P pangkat N ya. Ini pertumbuhan ya, guys. Nah, jadi A0-nya kalau kita perhatikan diagram ini ya, itu adalah 10 ya. Jadi pada saat T-nya 0 atau N-nya 0 ya, itu nanti 10 itu menunjukkan A0. Jadi ini A0-nya ya, guys. Jadi nanti fungsinya berarti adalah 10 kali P pangkat N. Nah, kemudian pada saat 1 hasilnya adalah 70. Berarti itu A1 ya sama dengan 70. Berarti 10 kali P pangkat 1 hasilnya 70. Sehingga kita peroleh nilai P-nya adalah 7. Nah, setelah kita dapat nilai P, nah itulah menunjukkan pertumbuhannya ya. Artinya nih pertumbuhannya 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi cepat sekali ya guys. Nah, setelah 3 tahun pengamatan, katanya peneliti mencatat luas area yang tertutupi tanaman di beberapa wilayah perairan adalah seperti tabel ini ya. Nah, berdasar data tersebut, wilayah perairan manakah dengan luas area yang tertutupi tanaman enceng gondok lebih dari 49 meter persegi pada awal pengamatan. Nah, jadi manakah gitu ya guys, manakah perairan yang A0-nya ya guys, kan A0-nya itu lebih besar dari 49 gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti kan nanti kalau anggaplah A0 itu 49 ya, berarti kan AE-nya nanti tinggal kita masukkan ya 10 kali 1049 dikali P-nya kan 7 ya, 7 pangkat N gitu ya. Nah, karena di sini adalah 3 tahun pengamatan, jadi yang kita cari kalau A0 lebih besar dari 49, maka A3-nya ya itu juga harus lebih besar dari gitu ya 49 dikali 7 pangkat 3 ya guys. Nah, jadi kita mau mencari manakah yang nilai A3-nya ya sesuai yang ada di tabel ini. Ini namanya A3 ya guys. Ini namanya A3. Jadi nilai A3 ini manakah yang nilainya lebih besar dari 49 kali 7 pangkat 3. Nah, kalau kita hitung ini kan 49 itu sama kayak apa namanya ya, 7 pangkat 2 ya, atau biarin aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau 7 pangkat 3 ini hasilnya adalah 343. Nah, kalau kita hitung berarti ini nanti hasilnya adalah 16807 ya guys. Nah, itu hasilnya. Nah, jadi berdasar tabel ini yang nilainya lebih besar dari 16807 yang mana ya? Berarti ada C ya, ada danau D dan danau E. Begitu ya guys untuk nomor 10. Nah, ini tantangannya mungkin dihitung ini aja ya. Tapi bisa lah kalian pasti ngitung ya. Oke, kemudian nomor 11. Nah, ini ada fungsi trigonometri ya guys, fungsi trigonometri. Nah, khususnya untuk bentuk cos ya, pada saat kita akan mencari nilai B ya, sesuai dengan gambar ini. Jadi B itu namanya amplitudo ya guys. Jadi untuk amplitudo ini cara menghitungnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum kalian bagi 2 ya guys. Itu nanti akan dapat nilai B-nya. Nah, dari sini nilai maksimumnya di sini adalah 14,3. 14,3 dikurang 10,3
kita bagi 2, hasilnya 4 bagi 2 berarti nilai B-nya adalah 2 ya guys. Nah setelah kita dapat nilai B-nya 2, maka fungsinya jadi seperti ini. A ditambah 2 cos ya 1/6 pi T gitu ya guys. Nah Kak, bagaimana cara menghitung nilai A-nya? Nah kita bisa masukkan ya. Pada saat T-nya 0, ini kan pada saat T-nya 0 ya, nilainya adalah 14,3. Jadi pada saat T0 nilai Y-nya berarti A ditambah 2 cos 0 ya jadinya ya. Sama dengan 14,3. Nah kebetulan cos 0 itu 1 ya, berarti ini 2 sama dengan 14,3. Berarti A-nya itu sendiri adalah 12,3. Oke. Sehingga kita mendapatkan fungsinya berarti 12,3 plus 2 cos ya guys. 1/6 pi T. Nah inilah fungsi lengkapnya ya yang sudah kita hitung nilai A sama B-nya. Nah sekarang pertanyaannya adalah waktu saat kedalaman air laut mencapai 12,3 meter ya. Untuk ketiga kalinya setelah pukul 00. Nah jadi untuk ketiga kalinya setelah pukul 00 itu kapan gitu ya guys. Nah sekarang ini kan kebetulan nih nilainya adalah 12,3. Jadi Y itu menyatakan ketinggian kedalaman air laut ya, kedalaman air laut. Jadi 12,3 meter ditambah cos. Nah, jadi supaya ketinggiannya 12,3 meter, maka nilai cosnya itu harus 0 ya guys. Jadi nilai cosnya ini harus 0 supaya ketinggiannya 12,3 meter. Berarti 2 cos 1/6, 2-nya nggak usah kita bawa, nggak apa-apa ya. 1/6 pi T sama dengan 0. Nah kita tahu cos yang nilainya 0 itu adalah cos 90 ya guys, atau cos pi per 2. Ini kita bisa coret dan menggunakan persamaan trigonometri bentuk cos. Kita akan dapat 1/6 pi T sama dengan pi per 2 plus K kali 2 pi. Nah ini kalau kita coret pi-nya bisa ya. Jadinya nanti T-nya itu sama dengan 3 plus K kali 12 ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan K-nya 0 ya, nanti akan dapat T-nya 3. Kalau kita masukkan K-nya 1, kita dapat T-nya 15 ya. Kalau kita masukkan K-nya 2, kita akan dapat T-nya nanti 27 ya, dan seterusnya. Nah tapi ini baru yang pertama ya guys. Jadi bentuk persamaan cos kan ada 2. Yang keduanya adalah yang minusnya ya. Jadi 1/6 pi T sama dengan min pi per 2 plus K kali 2 pi. Kita bisa coret pi-nya. Nanti kita dapat T-nya itu adalah min 3 plus K kali 12. Kayak tadi ya. Kalau kita masukin K-nya 0 nanti dapat T-nya negatif. Nggak bisa. Jadi mulainya dari 1 guys ya. Kalau 1 nanti T-nya adalah 9. Kalau K-nya sama dengan 2 itu nanti T-nya berarti 21. Nah sehingga kita peroleh ya nilai-nilai T-nya itu adalah, kita urutkan dari yang terkecil ya, 3, kemudian 9, kemudian 15, kemudian 21, kemudian 27 dan seterusnya. Polanya gitu guys. Jadi untuk yang ketiga kalinya itu pada saat berapa? Ini kan yang pertama kali. Untuk pertama kali itu 3, waktunya 3 jam. Untuk yang kedua kali itu 9 jam. Nah yang ketiga kali adalah 15 jam. Jadi jawabannya yang E ya guys. Oke, kita lanjut ke soal 12. Nah nomor 12 ini ada kita mencari nilai M dari yang diketahui adalah panjang suatu vektor ya guys. Jadi kalau misalkan kita punya suatu vektor katakanlah A gitu ya, X, Y, Z ya.
Berarti nanti panjang dari vektor A kita tinggal akarkan dari jumlah kuadratnya gitu ya. Seperti ini. Nah, yakin kalian masih ingat ya rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. Berarti panjang AB itu sama dengan 9 ya. Berarti nanti akar dari 2M kuadrat tambah M plus 3 kuadrat tambah M kuadrat gitu ya guys. Ini sama dengan 9. Kita kuadratkan langsung aja ya, biar nggak nulis akar terlalu panjang. Sambil kita jabarin dalamnya. Jadi nanti ini M kuadrat plus 2 kali 3 kali M 6M plus 3 kuadrat 9 plus M kuadrat ya, sama dengan 9 kuadrat alias 81 ya. Nah, M-nya ini kalau kita jumlah M kuadratnya ada 6. Terus 6M ya. Kemudian tambah 9 kurangi 81 ya guys. Berarti 6M kuadrat plus 6M minus 72 ya. Sama dengan 0. Nah, kita bisa bagi 6 sepertinya. Kalau dibagi 6 berarti hasilnya 12 ya. Nah, ini bisa kita faktorin M dan M, cari perkaliannya 12 gitu ya. Nah, karena belakang ini tandanya min berarti selisih ya. Yang mana yang selisihnya adalah koefisien M, di sini adalah 1. Udah pasti 4 kali 3 ya guys. Jadi ini 4, ini 3. Berarti nanti ini yang besar ngikut tanda yang tengah, berarti plus. Belakangnya harus min ya, supaya perkaliannya jadi min 12. Oke, jadi kita dapat nilai M-nya adalah min 4 atau nilai M-nya adalah 3. Jadi jawabannya B ya guys. Oke, begitu untuk pembahasan kita di soal nomor 10 sampai 12. Ditunggu di bagian berikutnya.